agama Nasrani yang dibawa oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam dengan ajaran-ajaran kaum pagan, lahirlah agama Nasrani yang baru. Bercampur dengan apa? Bercampur antara agama samawi yang dibawa oleh Al-Masih dengan Mahdi yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini di dalam salah satu rumahnya kita berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan direnungkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita untuk dapat meresapi bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat sucinya, menjadikannya bagi kita sebagai syifa, penyembuh, dan juga rahmat yang Allah curahkan atas kita dan keluarga kita semua. Dan Allah kumpulkan kita kelak bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang tulus ikhlas berjuang di sisi beliau dan meninggalkan bangunan peradaban yang begitu indah bagi kita semua. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dapat meneladani mereka, menyampaikan ayat-ayat Allah, menaburkan rahmat di tengah-tengah umat manusia, membawa penerangan di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Imran, begitu pula beberapa ayat dari surah Al-Baqarah yang mengisahkan kepada kita pertentangan di antara para ahli kitab, pengikut-pengikut mereka sebelum Nabi kita Muhammad SAW, untuk menerangkan kepada kita bahwasannya apa yang berlangsung di tengah-tengah umat Islam dari pertentangan dan perselisihan saat ini sebetulnya tidak berbeda dari perselisihan, pertentangan yang terjadi di antara para ahli kitab. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, terjadi pertentangan di antara umat terdahulu, baik kalangan Yahudinya maupun kalangan Nasrani. Bukan hanya sekedar pertentangan, perselisihan, bahkan sampai kepada pembantaian dan penumpahan darah. Sebagai contoh, di tengah-tengah umat Nasrani sebelum Nabi kita diutus, kira-kira pada tahun 325 Masehi, atas pengarahan dan perintah dari Konstantin, pengusaha Romawi pada saat itu, yang ibunya seorang yang telah dibaptis beragama Nasrani, tapi ayahnya seorang paganis. Seorang paganis itu mereka-mereka yang menyembah dewa-dewa, sebagaimana sejarah bangsa Romawi. Nah, kebetulan gereja Paulus atau Pauline Church yang berdiri di Roma berhasil melakukan pendekatan kepada Konstantin dengan mengorbankan sebahagian dari ajaran Nasrani, berusaha untuk mengawinkan di antara agama Nasrani yang dibawa oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam dengan ajaran-ajaran kaum pagan. Lahirlah agama Nasrani yang baru, bercampur dengan apa?
bercampur antara agama samawi yang dibawa oleh Al-Masih dengan paganisme yang diwarisi oleh bangsa Romawi. Jadi bukan lagi murni ajaran Al-Masih alaihi salatu wassalam, tapi campuran di antara paganisme dan ajaran-ajaran Al-Masih. Nah, pada masa Konstantin, gereja Paulus meminta kepada penguasa Roma untuk apa? Untuk mengundang tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan agama Nasrani, baik yang berada di Mesir pada saat itu, demikian pula yang berada di wilayah Yunaninya, Siprusnya, dari berbagai macam daerah, semua berkumpul di tempat yang bernama Nisia. Dan pertemuan tersebut dikenal dengan nama Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi. Mereka diundang berkumpul di sana, seluruh sekte-sekte agama Nasrani diundang. Sesampainya di sana, tahu-tahu keluar pengumuman dari penguasa Romawi, dari gereja Romawi, bahwasannya Yesus sebenarnya bukan seorang nabi dan rasul, bukan seorang manusia. Dia adalah anak Tuhan yang menitis ke bumi untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Kemudian untuk memperkuat doktrin ini, mereka mengesahkan hanya 3 Injil. Mengesahkan apa? Berapa Injil? Lukas, Matius, Markus, Yohanes, 4 Injil. Mereka mengesahkan 4 Injil dan mengharamkan Injil-Injil yang lain. Suatu hal ini diumumkan di tengah-tengah mereka, sebahagian besar dari mereka menolak doktrin tersebut. Ini bukan lagi ajaran Al-Masih, tapi ini merupakan bid'ah atau bidat, dikenal di tengah mereka dengan nama bidat. Ini merupakan bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Masih. Karena di samping terdapat gereja Paulus, terdapat juga gereja Rasul. Gereja Rasul ini yang meyakini bahwa Al-Masih sebagai apa? Sebagai nabi dan rasul. Pada saat itu sebetulnya mereka mayoritas, tapi mereka tidak bersatu dan tidak punya kekuatan. Tapi dengan dukungan kerajaan Romawi, dengan kekuatan mereka, mereka berhasil memaksakan doktrin mereka untuk menggantikan apa-apa yang diajarkan oleh gereja Rasul. Dan mereka mengancam siapa-siapa yang tidak tunduk dan mengikuti doktrin ini, maka akan menjadi musuh apa? Musuh penguasa Romawi. Nah, sebagian besar yang hadir menolak. Akhirnya mereka pulang ke negara masing-masing, tapi di tengah jalan terjadi pembantaian terhadap mereka. Semenjak saat itu, siapa saja yang tidak tunduk pada gereja Romawi, maka mereka akan menjadi musuh, diburu, dikejar kemana-mana tempat, sampai banyak pengikut gereja Rasul mengasingkan diri di pedalaman-pedalaman, di tengah-tengah padang pasir untuk menyelamatkan agama mereka. Ini terjadi di tengah-tengah umat Nasrani. Siapa yang membaca sejarah ke belakang, mereka akan menjumpai bagaimana sejarah mereka betul-betul penuh dengan darah yang tumpah dan mengalir. Karena intervensi kekuasaan yang memaksakan doktrin di atas agama yang dibawa oleh Al-Masih. Karena agama yang dibawa oleh Al-Masih yang masih mengacu kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang benar-benar murni, yang mengajak manusia semua untuk kembali kepada Allah,
dan mengatur hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan di mata Allah manusia tidak berbeda.